Matifiddin. Kita kembali di kajian keilmuan bersama guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCM Hafizahullah Ta'ala. Dan pada hari ini kita membahas tema hak saudara senasab dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini merupakan pertemuan kita yang pertama untuk edisi atau subtema bahasan kali ini. Seperti biasa nanti Antum bisa bertanya seputar materi di akhir sesi. Jika ada pertanyaan di 0812 73 335531 melalui telepon ataupun pesan singkat di WhatsApp. Dan untuk antum yang tidak berkesempatan menyimak secara langsung melalui radio, bisa menikmati siaran kita ini live di laman Facebook kita di Radio Robani 91,1 FM, di halaman pribadi Ustaz dan juga di akun Kampar Mengaji. Tapi generasi Robani dimanapun antum berada, untuk antum yang tidak juga berkesempatan secara langsung di Facebook, antum bisa menikmati juga live streaming kita di halaman yang sudah kita share melalui halaman Facebook Radio Robani 91,1 FM. Tapi generasi Robani dimanapun antum berada, kita langsung saja kepada pembahasan untuk kesempatan hari ini. Kepada Ustaz kita persilahkan, fal yatafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala imamil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'a hudahum ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih fa salawatu rabbih wa salamuhu alayhi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد, kaum muslimin, kaum muslimat, minal musyahidin wal musyahidat, hafizakumullah wa ra'akum. Pada pagi yang penuh berkah ini, marilah kita senantiasa memperbanyak mengucapkan kalimat syukur serta pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah berikan kepada kita kemudahan untuk belajar dan membimbing kita di dalam agamanya berdasarkan ilmu yang dipandu oleh dua kitab yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalamullah dan sunnahnya, yang merupakan dua hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang menjadi panduan utama di dalam kehidupan orang-orang beriman. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pemahaman yang benar dan taufik di dalam mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari bersama. Kemudian kita tak lupa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mulia, manusia yang telah menjelaskan panduan secara utuh, baik secara global maupun secara detail. Bahkan agama yang beliau tinggalkan terang benderang, malamnya seperti siang, dan tidaklah ada orang yang menyimpang dari ajarannya kecuali dia akan celaka dan binasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wasallam katakan, taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazi'u anha illa halik. Aku tinggalkan kalian dalam agama yang terang benderang, malamnya seperti siang, dan tidak ada orang yang melenceng kecuali dia akan hancur. Semoga Allah berikan kepada kita kekuatan istiqamah di jalan kebenaran, dan Allah jaga kita dari makar musuh-musuh kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, dalam pembicaraan rumah tangga dan betapa indahnya rumah tangga dan betapa indahnya kehidupan rumah tangga kalau masing-masing dari unsur yang ada dalam rumah tangga tersebut memahami tugas dan tanggung jawab, memiliki kesungguhan di dalam melaksanakan tugas-tugasnya masing-masing. Sudah kita bahas hak anak
dari orang tua, begitupun sudah kita bahas hak orang tua terhadap anak. Pada kesempatan ini kita akan melengkapi unsur-unsur yang terkait di dalam pembahasan rumah tangga, yaitu tidak hanya berbicara hubungan ayah dengan anak atau hubungan anak dengan ayah atau hanya hubungan suami istri, namun Islam juga membahas hubungan saudara senasab, saudara seayah dan seibu. Itu juga memiliki hak dan memiliki tanggung jawab yang mesti kita tunaikan kepada saudara-saudara kita. Berbicara tentang ukhuwah fin nasab, maka mengharuskan kita untuk mengawali pembicaraan ini melihat sejauh mana Islam memberikan perhatian terhadap al-ukhuwah fin nasab ini. Kita lihat di dalam sebuah ayat Al-Quranul Karim di mana Allah Subhanahu wa taala gambarkan betapa tingginya kedudukan hubungan ukhuwah di senasab ini dalam Al-Quranul Karim. Karena Allah sudah berpesan di dalam surat An-Nisa ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah." Hai sekalian manusia, kata Allah, bertakwalah kalian kepadanya yang telah menciptakan kalian dari seorang diri. Wa khalaqa minha zawjaha, dan daripadanya Allah ciptakan istri. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan daripadanya, dari keduanya pula Allah memperkembangkan, menjadikan berkembang biak, ya, artinya keluarga ini menjadi besar, ya, laki-laki dan perempuan. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengannya, dengan nama-namanya kamu saling meminta satu sama lain. Innallaha kana 'alaikum raqiba, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga dan mengawasi kalian. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini wal arham, ya, Allah menyebutkan wal arham, ya, ini merupakan bagian daripada hubungan saudara senasab, ya. Allah menyebutkan dalam ayat ini innaha tadkhul dimnal arham, hubungan senasab itu masuk pada pembahasan al arham yang ada kaitan rahim dengan kita. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perintah bertakwa dan perintah untuk menyambung hubungan berbuat baik dengan al-arham. Betapa pesan Allah sangat kuat dalam ayat ini, ayat-ayat yang mana Allah sebutkan kepada kita perintahnya untuk bertakwa kepadanya dan perintah untuk kita tidak boleh memutuskan rahim, tidak boleh kita memutuskan hubungan dengan orang-orang yang ada ikatan saudara dengan kita. Ini menunjukkan bahwa hubungan nasab adalah hubungan yang sangat erat, dan itu telah disampaikan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa kama annahu yalzamul qiyam bihaqqillahi kadzalika yajibul qiyam bihuquqil khalqi. Sebagaimana Allah perintahkan kepada kita kaum muslimin untuk menunaikan hak Allah Azza wa Jalla, maka kita pun diperintahkan Allah untuk menunaikan hak sesama kita, sesama ciptaannya, khususan al-aqrabina minhum. Lebih terkhusus lagi adalah orang-orang yang memiliki hubungan karib kerabat dengan mereka. Bahkan kata para ulama, bal qiyamu bihuquqihim huwa min haqqillah. Menunaikan hak saudara, menunaikan hak orang-orang yang ada hubungan dengannya merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka adalah bagian daripada apa yang dipesankan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah habibakumullah. Dalam lintasan sejarah, di dalam kehidupan sepanjang manusia ada, maka di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala gambarkan kisah yang sangat indah antara Nabi Musa dan saudaranya,
di mana Allah Subhanahu wa taala ya, di mana Allah menggambarkan betapa saudara itu memiliki kedudukan bagi saudaranya, memiliki fungsi yang sangat luar biasa, memiliki manfaat yang luar biasa di dalam kehidupan saudaranya. Seperti apa yang dilakukan oleh Musa alaihissalam ketika dia memilih saudaranya sebagai wazir, tidak memilih yang lainnya, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam ayat tersebut, ya, di mana Allah Tabaraka wa taala gambarkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan saudaranya Harun, ya. Maka Nabi Musa mengatakan, waj'alli waziran min ahli, jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku. Jadikanlah untukku seorang pembantu dari golongan keluargaku. Nah, maka kemudian Nabi Musa mengatakan, Haruna akhi, yaitu Harun saudaraku. Lalu kemudian Nabi Musa alaihissalam menyebutkan, usdud bihi azri. Maka apa yang menjadi tujuan, yang manfaat yang akan didapatkan oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu agar dengan Harun teguhlah kekuatanku dengan adanya dia. Oh, kita ini orang-orang yang jika ada saudaranya kita akan kuat. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang mana saling membantu, saling meringankan beban saudaranya, saling menopang, menguatkan satu dengan yang lainnya. Ini merupakan bagian yang terpenting di antara maqasid yang diinginkan oleh syariat di dalam agama, khususnya dalam hubungan saudara. Wa asyrikhu fi amri, kata Allah, dan jadikanlah dia teman dalam urusanku. Saudara itu akan menguatkan kekuatan kita, menguatkan urusan kita. Yang kedua juga akan menjadi teman di dalam urusan. Tidak ada orang yang bisa mengurus urusan sendiri. Kita butuh orang-orang. Kita butuh teman. Kita butuh orang yang meringankan. Butuh orang yang akan menyampaikan, menyambungkan urusan kita. Maka itulah fungsinya. Wah, ketika Allah gambarkan dalam sejarah kehidupan Musa alaihissalam dengan Harun, ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan hubungan saudara tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Lalu kemudian tidak hanya itu, tapi fungsi yang lain adalah kay nusabbihaka katsira, agar kami banyak bertasbih kepadamu wahai Rabb. Wa nadhkuruka katsira, dan kami banyak mengingatmu. Innaka kunta bina basira, sesungguhnya engkau maha melihat keadaan kami. Beginilah bahwa di dalam sejarah Musa alaihissalam diceritakan Allah betapa hadirnya Harun itu akan menguatkan Nabi Musa, kemudian akan menjadi teman di dalam urusannya. Dan kemudian setelah itu mereka akan bertasbih, memperbanyak tasbih, memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir mengatakan di mana Musa mendahulukan Harun karena memang Musa sangat percaya kepada saudaranya. Nah, ini harus dibangun dalam hubungan kita. Hubungan kita dalam saudara kita, maka kita harus thiqah. Kita harus percaya. Kita harus membangun hubungan kepercayaan dengan saudara kita. Jangan sebaliknya, saling mencurigai atau saling tidak memberikan kepercayaan kepada saudaranya. Maka wa khassa Harun li farati thiqatihi bihi, mendahulukan Harun karena memang Musa sangat percaya kepadanya. Yang kedua, wa li'annahu kana fasihul lisan miqwala, karena Harun memiliki kefasihan dari sisi lisan, kepercayaan yang tinggi kepada Harun. Yang kedua, karena Harun memiliki kelebihan, yaitu fasih di dalam berbicara. Faqaunuhu min ahlihi madhannatun nushi lahu. Yang ketiga, karena memang dia adalah bagian dari keluarganya. Wa kaunuhu akhahu aqwa fil munasahah, dikarenakan selain dari hubungan keluarga tapi dia saudaranya, yaitu akan lebih kuat di dalam memberikan nasihat. Wa kaunul akhal khas li'annahu ma'lumun 'indahu bi asalatir ra'i. Tidak hanya beliau saudara, tetapi dia memiliki
kemampuan, kekuatan dari sisi pendapat. Nah, ini kelebihan yang dimiliki Harun. Maka selayaknya kita dalam kehidupan kita bersaudara bukan saling menyikut, bukan saling meruntuhkan, bukan saling curiga, bukan, tetapi kita hendaknya saudara, ya, saudara senasab ini saling menolong, saling meringankan, saling mempercayai, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nah, dan beginilah sesungguhnya kehidupan orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, digambarkan oleh Al-Qur'anul Karim ketika hubungan Musa dengan Harun yang mana Allah kisahkan dalam surat Thaha tersebut. Kemudian di dalam ayat yang lain Allah gambarkan wa anil mu'minina fil jannah, bahwa ternyata nanti orang-orang beriman di dalam ketika mereka sudah masuk ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla, mereka kumpulkan orang-orang beriman di dalam surga, maka Allah gambarkan ternyata hati orang beriman itu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala gambarkan ya, betapa orang-orang yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala nanti, ya, kami lenyapkan segala rasa dendam, kami hilangkan segala bentuk rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Dan sedangkan mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. Itulah nanti kondisi orang-orang beriman di dalam surga, di mana Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa dendam, hilangkan rasa benci, amarah dalam hati orang-orang beriman di dalam surga tersebut, dan mereka ikhwanan, mereka bersaudara, duduk berhadap-hadapan ala sururim mutaqabilin, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, akan ada di kebun-kebun dan di sungai-sungai yang mengalir, dan dikatakan kepada mereka, masuklah kalian ke dalam kebun-kebun ini dan selamatlah kalian dari segala keburukan-keburukan dan aman dari siksaan. Itulah nanti kondisi orang-orang beriman di dalam surga itu. Dan mereka semua dalam kondisi dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bersaudara, ya, kemudian mereka saling mengasihi, kemudian mereka saling menyayangi satu dengan yang lain. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Di dalam tafsir Al-Wajiz disebutkan bahwa kami lenyapkan segala rasa dendam yang berada dalam hati mereka, maka hati mereka senantiasa selamat dan senantiasa bersih dari setiap dendam, kedengkian, bersih dari saling mencintai sesama manusia, ya, bersih dari lagi saling mencintai, bersih dan saling mencintai sesama mereka. Inilah kondisi orang-orang beriman di dalam surga nanti. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Syekh Sa'di mengatakan wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, ini menunjukkan kami cabut dari dada mereka berupa kebencian, iri, dengki, permusuhan dan perseteruan. Allah hilangkan semuanya. Allah hilangkan semuanya. Maka inilah betapa nikmatnya ketika nanti di hari kiamat kelak di dalam surga Allah Azza wa Jalla, mereka hidup dalam kedamaian, di dalam kebersamaan yang penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Di dalam kehidupan Nabi alaihi salatu wassalam, manusia yang kita jadikan qudwah, manusia yang menjadi panduan umat di dalam segala lini aspek kehidupan kita, baik di dalam ketaatan kepada Allah, di dalam beribadah kepada Allah, di dalam muamalah sesama manusia, di dalam pergaulan, di dalam keluarga dan seterusnya. Semuanya adalah contoh tauladan kepada bagi Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka ada sebuah kisah menarik dicontohkan
oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau bertemu dengan saudara sesusuannya, itu Syaima bintil Harith. Syaima saudara sesusuan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Setelah bertemu dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka kemudian Syaima berkata bahwa saya adalah saudara sesusuanmu. Maka kemudian Nabi menyebutkan apa tandanya? Dia menyebutkan ada sebuah tanda yang mana Nabi alaihi salatu wassalam mengenalinya. Maka kemudian apa yang dilakukan Nabi alaihi salatu wassalam, ini saudara sesusuan, bukan hanya saudara kandung tapi saudara sesusuan. Akhlak yang mulia yang ditunjukkan Nabi alaihi salatu wassalam. Apalagi ayah kita, ibu kita satu. Dan tentu ini lebih berhak kita untuk kita agungkan, kita muliakan, kita berikan penghormatan kita. Nabi alaihi salatu wassalam bila bentangkan ridanya, ya, selendangnya, kemudian dia berkata kepadanya, kepada Syaima, in ahbabti fa'aqim 'indi muhabbaba muqama. Jika engkau ingin tinggal di sini, maka ini di tempatku adalah lebih aku sukai. Wa in ahbabti an tarji'i ila qaumiki awsaltuki. Kalau engkau ingin pulang, maka aku antarkan kamu. Begitulah bentuk penghormatan, bentuk penghargaan yang diberikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada Syaima. Faqalat bal arji'. Maka kemudian Syaima memilih untuk pulang ke kaumnya. Lalu kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memberikan kepadanya budak dan memberikan kepadanya beberapa pemberian. Dan inilah bentuk pengagungan Nabi alaihi salatu wassalam kepada saudara sesusuannya, yaitu Syaima bintil Harith. Ikhwani wa akhwati fillah, hafizakumullah. Kalau kita berbicara al-ukhuwah di dalam agama kita secara umum, bahkan kalau kita melihat Al-Quranul Karim, maka ternyata kita dapatkan ukhuwah di dalam Al-Quran itu berbagai macam jenis. Yang pertama adalah ukhuwatul iman. Di samping tadi adalah ukhuwah nasab, ukhuwah persaudaraan satu nasab, ya, senasab, yaitu satu hubungan darah dengan kita, sebagaimana Allah gambarkan dalam surat An-Nisa ayat 1 tadi. Yang kedua ada ukhuwat al-iman, sebagaimana Allah gambarkan di dalam surat Al-Hujarat ayat 10, di mana Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu bersaudara. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan persaudaraan orang beriman itu kalbundian, yashuddu ba'duha ba'dha, seperti bangunan yang kokoh yang mengokohkan satu dengan yang lainnya. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam katakan, ya, bahwa al-mu'minu lil mu'min mir'ah, artinya bahwa seorang mukmin bagi mukmin lain itu sebuah kaca, yang mana dari cermin kaca itu kita bisa lihat kekurangan kita dan kelebihan kita. Begitu seharusnya saudara terhadap saudaranya memberikan penilaian secara jujur, bukan berpura-pura, bersikap apa adanya, bukan ada maslahat dan tujuan tertentu, memberikan perilaku adalah sejujurnya, tidak dibuat-buat atau penuh dengan mujamalah, tidak. Tapi mukmin terhadap saudaranya dia harus jujur, dia harus memberikan sikap yang menunjukkan dia orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, tidak hanya saudara senasab dan tidak hanya saudara seiman, tetapi ternyata Allah juga gambarkan di dalam Al-Quranul Karim adalah ukhuwat al-kufur, saudara di dalam kekufuran. Ternyata ada orang-orang di selain orang beriman, mereka bersaudara dalam kekufuran. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam ayat Ali Imran ayat 156,
Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru wa qalu li ikhwanihim. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kalian seperti orang-orang kafir yang berkata kepada saudara-saudara mereka. Di dalam kekufuran ternyata ada persaudaraan yang mereka bangun, dan Allah larang kita agar jangan sampai seperti mereka. Allah larang kita seperti persaudaraan orang-orang kafir. Ternyata tidak hanya persaudaraan di dalam kekufuran kepada Allah, tetapi juga ternyata ada persaudaraan ikhwatus syayatin, saudara-saudara syaitan. Saudara-saudara syaitan. Siapa mereka ini? Allah gambarkan di dalam surat Al-Isra ayat 27, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, ya, maka mereka adalah saudara-saudara syaitan. Tidak hanya saudara di dalam kekafiran, tetapi mereka ada saudara-saudara syaitan. Ikhwani wa akhwati fid din. Adakah yang lain? Ada. Bahkan Allah gambarkan ukhuwatul munafiqina lil kuffar, persaudaraan orang-orang munafik, ya, dengan orang-orang kafir. Ternyata Allah sudah gambarkan kalau hari ini ternyata ada orang-orang muslim berbaju Islam, berselendangkan, ya, agama, tetapi mereka ini sesungguhnya musuh yang nyata. Sesungguhnya mereka ini adalah musuh di dalam agama. Terhadap orang kafir mereka loyal, cinta luar biasa. Tetapi terhadap saudara-saudaranya dia menikam. Terhadap saudara-saudaranya dia membalikkan fakta. Dia menghancurkan barisan orang-orang beriman. Ternyata Allah sudah gambarkan ada ukhuwah al-munafiqina lil kuffar. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 11 Allah gambarkan, alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim. Tidaklah kalian melihat kepada orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka orang-orang kafir. Allah gambarkan. Maka jika ada orang-orang yang sikapnya kepada selain dari saudaranya seaqidah, loyal, membela dan seterusnya, maka ternyata itu merupakan ukhuwatul munafiqina lil kuffar. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Dan ada ukhuwah yang indah, dan ini merupakan yang kita inginkan. Tingkat daripada ukhuwah yang paling nikmat adalah ukhuwatu ahlil jannah, persaudaraan penduduk surga. Bagaimanakah? Seperti yang sudah kita bacakan di dalam ayat yang awal tadi, bahwa ternyata orang-orang di dalam surga itu nanti, ya, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, kami hilangkan segala bentuk kedengkian, kebencian, iri hati, permusuhan. Ikhwanan ala sururim mutaqabilin, mereka bersaudara, ya, mereka bersaudara duduk di atas dipan saling berhadap-hadapan. Allahu akbar. Inilah kenikmatan yang paling indah. Inilah puncak daripada persaudaraan yang Allah gambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Dan di dalam ayat lain juga ada ukhuwah yang berupa ukhuwatun fil qabilah, ya, saudara di dalam satu kabilah. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam surat Hud, wa ila adin akhahum huda, kepada Ad saudara mereka Hud, akhahum Hud. Kemudian Allah juga gambarkan wa ila adin akhahum huda, ya, artinya ay arsalna ila ad akhahum hud, kami utus kepada kaum Ad saudara mereka Hud, ya. Ini mereka ini adalah saudara sekabilah, sebangsa. Allah gambarkan di dalam surat Hud ayat 50. Kemudian seperti yang kita gambarkan juga tadi bahwa innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Ada al-ukhuwah bainal umam, ya, saudara satu umat, antara umat, ada hubungan
Seperti Allah gambarkan, kullama dakhalat ummatun la'nat ukhtaha hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adzaban di'fan minan nar. Ini kondisi nanti di hari kiamat kelak, di mana mereka orang-orang yang disesatkan oleh orang yang menyesatkan itu akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, mereka telah menyesatkan kami, ya mereka telah menggelincirkan kami, mereka telah memalingkan kami dari kebenaran, maka fa'atihim adzaban di'fa, berikan mereka ini, ya orang-orang yang melencengkan kami ini, azab yang berlipat-lipat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini menunjukkan betapa orang-orang nanti di hari kiamat kelak, di mana orang-orang yang merayu dengan orang yang dirayu, orang-orang yang mengajak dengan yang diajak, itu mereka akan satu di dalam neraka Allah, dan mereka akan saling menyalahkan, mereka akan saling mencela satu dengan yang lainnya. Oleh itu ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, mari kita fahami di dalam Al-Quranul Karim ternyata Allah gambarkan betapa banyaknya jenis-jenis ukhuwah yang telah Allah sebutkan. Kemudian yang paling tertinggi adalah ukhuwahnya nanti di dalam surga, di mana Allah gambarkan kenikmatan yang paling tertinggi pula. Kemudian Allah sudah sebutkan dalam kisah Musa alaihissalam betapa tingginya hubungan saudara itu, memiliki banyak manfaat, dan bahkan Nabi alaihissalatu wassalam telah mempraktekkan di dalam kehidupannya dengan memuliakan saudara sesusuannya Syaima, di dalam memberikan pilihan kepada saudaranya ingin tinggal bersamanya atau pulang ke rumahnya, dengan mengantarkan, dengan membantunya, dengan membantu agar sampai ke rumahnya. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Nah, di dalam kaitan kita, di dalam rumah tangga, dalam hubungan saudara-saudara, di dalam hubungan persaudaraan kita, maka apa yang mesti kita lakukan ikhwani agar kita sebagai adik atau kita sebagai kakak kepada adik, adik kepada kakak adalah hal yang mesti saling menjaga, ya, saling menunaikan tanggung jawab tadi, sehingga apa? Sehingga hubungan kita ini, ya, hubungan yang baik antara kakak beradik, tidak hubungan yang penuh dengan sandiwara atau hubungan yang penuh dengan kebencian, tidak, tetapi hubungan yang harus dibangun adalah hubungan di atas iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun sebelum kita berbicara, ada satu poin yang ingin saya ingatkan di awal, bahwa ketika kita menginginkan anak-anak kita damai, anak-anak kita ini semuanya saling menghargai, saling menghormati, saling menunaikan hak, maka kita sebagai orang tua mesti memahami pula agar mereka di kemudian hari, setelah kita mungkin telah tiada, setelah kita mendahului mereka, maka ada faktor yang sangat penting di dalam urusan rumah tangga itu yang akan membuat mereka bersaudara, tentram dan damai, yaitu sikap orang tua yang adil terhadap sesama anaknya. Ini yang pertama. Sikap orang tua yang harus mampu berbuat adil antar sesama anak. Karena sikap tidak adil terhadap satu anak, ya, dan adil terhadap anak yang lain, memberikan perhatian kepada yang lain, itu akan memberikan benih-benih permusuhan antara mereka. Ya, sebelum kita meminta anak kita mereka damai, mereka hidup bersama, maka kita sebagai orang tua harus mampu bersikap adil antara sesama mereka. Dengan hilangnya keadilan dari orang tua pada anak, maka ini akan menjadi pemicu terjadinya permusuhan, terjadinya kedengkian, terjadinya perkelahian antara sesama saudara. Wa yatarattab alaihi tafarruq. Dan setelah berkelahi tentu akan ada berpecah belah. Hasilnya berpecah belah. Ya. Dha'ful alaqati al-hasana fima bain, akan lemahnya hubungan baik antara sesama saudara.
Dan di antara bentuk di mana kita tidak bisa mampu adil adalah ikhtilaful ataya wal hibat. Berbeda kita di dalam memberikan dari kebutuhan anak kita. Artinya begini, ketika anak di dalam usianya yang berbeda tentu kebutuhannya tidak sama. Namun ketika kita memberikan yang satu maka yang lain juga harus kita berikan, walaupun mungkin kadarnya tidak sama. Karena keadilan bukan berarti harus sama kadarnya. Ya, tentu anak yang lebih tua tidak sama kebutuhan dengan anak yang masih kecil. Tetapi kalau hanya kita berikan hadiah kepada anak yang besar saja, mengabaikan anak yang kecil atau sebaliknya, maka ini akan menumbuhkan benih-benih kebencian atau ketidaksenangan dalam hati seorang anak. Maka efek berikutnya, mereka akan lemah dari sisi hubungan baik, dan bahkan mungkin mereka akan bisa berbuat tidak baik kepada orang tua, dalam artian mereka akan menjauhi orang tua mereka dan bahkan mungkin bisa memutuskan hubungan. Oleh itu ikhwan wa akhwat fillah hafizakumullah, yang patut dilakukan oleh orang tua adalah memberikan contoh tauladan ya bagi anak-anaknya di dalam menyambung hubungan silaturahim. Nah, kita sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai istri, kita tunjukkan, kita ajak anak kita untuk bisa berkunjung, menyambung hubungan dengan saudara kandung kita, dengan harapan nanti mereka, anak-anak kita, mereka juga akan menjaga hubungan saudara antar sesama mereka. Ini yang pertama, bahwa kita harus mencontohkan qudwah, menjadi tauladan bagi mereka di dalam menyambung hubungan ini. Yang kedua, di samping kita menjadi qudwah, bahwa kita sampaikan, kita ajarkan kepada mereka bahwa hubungan darah, hubungan nasab patut untuk kita sambung sebagaimana Al-Quran dan Nabi sampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Nah, oleh itu ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, apa yang mesti kita bangun, yang mesti kita lakukan, di samping kita menjadi contoh bagi mereka, bagi anak-anak kita di dalam menyambung hubungan kita dengan saudara-saudara kita, yang kedua adalah bas ruh at-ta'awun wal amal jama'i bainal abna. Di samping kita menjadi qudwah, artinya kita mengajak anak kita untuk menyambung hubungan dengan abang adik kita dan seterusnya, saudara-saudara kandung kita, maka kita membangun ruhut ta'awun, ya, semangat tolong menolong antar sesama anak kita. Bagaimana bentuknya? Ya, di mana seorang ayah dan bunda melakukan amal jama'i di rumah mereka, bahwa ada gotong royong bersama atau pekerjaan yang harus dilakukan bersama dalam membersihkan perkarangan rumah atau membersihkan isi dalam rumah dan seterusnya. Makanya harus ada momen-momen seperti ini di dalam kehidupan rumah tangga. Mesti ada ayah menjadi qudwah, orang tua menjadi qudwah di dalam menyambung hubungan silaturahim. Yang kedua, membangun hubungan, semangat al-amal al-jama'i bainal abna. Artinya bahwa mereka ini harus kita libatkan. Amal jama'i di sini maksudnya kita libatkan. Semua anak kita libatkan. Yang satu sesuai dengan usianya, ya, tugasnya adalah mencabut rumput, yang satu membersihkan pintu, yang satu mengumpulkan sama seterusnya. Mesti ada momen-momen seperti itu sehingga mereka terbangun semangat tolong menolong di dalam hubungan antar sesama. Berikutnya, yang ketiga adalah as-sana' ala tarabut alaqatihim ma'an. Kita memuji, ya, kita memuji dan kita menyebutkan pujian-pujian kepada mereka yang berusaha untuk menjalin hubungan. Yang adik menghormati kakak, kemudian yang kakak menyayangi yang kecil, kita sebutkan, kita puji anak kita.
Kita puji dia. Wah, ternyata Masya Allah adik ini baik sekali, sayang sama kakak. Dan begitu pun kakak menghormati kakaknya. Begitu kakak menyayangi adik dan seterusnya. Kita ketika ada sikap-sikap yang baik, perhatian dari kakak, ya, membantu adiknya, ya, maka ini kita puji. Kita sebutkan pujian agar hati anak kita faham dan hatinya bangga dan dia faham kalau ini adalah sesuatu yang baik dalam agama kita. Bahkan ta'widuhum ala ta'bir anil masyair wal ifsa'an. Bahkan kita dorong anak kita untuk menyampaikan, mengungkapkan kata-kata dengan mengatakan ana uhibbuka ya akhi, ya Allah. Kita bantu anak kita untuk mengungkapkan ana uhibbuka ya akhi. Sebutkan kepada kakak kita ana uhibbuki ya ukhti. Kita dorong anak kita untuk mengatakan itu, membiasakan kata-kata itu. Di samping faktor kita qudwah di dalam mengungkapkan kata-kata, di dalam menyambung hubungan silaturahim, maka kita adalah membangun semangat ta'awun antara anak-anak kita. Yang ketiga, kita mencoba untuk mengungkapkan kata-kata. Maka Nabi SAW katakan, jika engkau mencintai saudaramu, maka katakanlah, ungkapkanlah. Karena itu bukti. Ketika kita mencintai saudara kita, maka tunjukkanlah bukti, paling tidak dengan lisan, agar dia tahu bahwa kita mencintainya. Begitulah indahnya saudara dalam agama kita. Begitulah Islam memandu kita. Bahwa Islam harus kita praktekkan agar kita tahu betapa Islam itu indah dalam kehidupan kita. Nah, yang keempat yang mesti dilakukan oleh orang tua, di samping menjadi qudwah, di samping membangun semangat gotong royong, semangat kebersamaan, kemudian kita memuji dan menganjurkan anak kita untuk mengungkapkan kata-kata indah kepada saudaranya. Yang berikutnya adalah at-ta'kid ala ahamiyati dauril akhil akbar fi taqwiyatil alaqati bainal ikhwan. Kita kuatkan bahwa ini adalah penting di dalam hubungan saudara, bahwa abang, ini adik, ini kakak. Kita ingatkan, kita tekankan bahwa abang harus dihormati, bahwa kakak juga harus dihormati. Yang besar menyayangi kecil. Kita pahamkan ini, bahwa adanya abangnya, adanya kakaknya membantu ayah bunda. Kita sebutkan, ya, sehingga anak-anak merasa bahwa ternyata abang itu sangat luar biasa, bahwa kakaknya ternyata sangat luar biasa, sehingga mereka memahami bahwa, mengetahui pula bahwa keberadaan abang dan kakaknya atau adik-adiknya pun memberikan manfaat di dalam kehidupan dan di dalam pekerjaan orang tuanya. Ikhwani wa akhwati fillah, habibakumullah. Inilah yang mesti kita lakukan sebagai orang tua, ya. Sebelum anak-anak kita berbicara apa yang mesti diberikan oleh saudara kepada saudaranya, kita ambil pembahasan yang menguatkan bahwa ada langkah-langkah yang mesti dilakukan orang tua agar hubungan anak-anak kita ini baik di kemudian hari. Ikhwani wa akhwati fillah, habibakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita lihat di dalam agama kita apa saja yang menjadi hak saudaranya, baik laki-laki maupun para saudari perempuannya senasab. Ya. Pertama adalah kita al-ihsan ilaihi wa talattuf fi ta'amul ma'ahu. Ya. Kita berbuat ihsan, ya, berbuat baik dengan seluruh makna ihsan, dan berlemah lembut di dalam muamalah. Nah, ini yang pertama. Hak saudara atas saudaranya adalah al-ihsan. Kita berbuat baik. Ya, kita berbuat baik, wa talattuf fi ta'amul ma'u. Kita berlemah lembut di dalam berta'amul dengan saudara-saudara kita. Walana qudwatun fi rasulina sallallahu alaihi wasallam, dan kita telah memiliki qudwah dalam hal ini. Kita telah memiliki qudwah di dalam hal ini. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kisah yang sudah kita sampaikan di awal, ya, kisah beliau dengan saudari sesusuannya, Syaimah bintul Haris, ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah sekian lama tidak bertemu,
Maka kemudian bertemu dan Nabi SAW menyambutnya dengan sambutan yang hangat, bahkan memberikan pilihan kalau ingin tinggal bersamanya adalah sesuatu yang baik yang diinginkan Nabi, dan jika ingin pulang maka dia akan antarkan saudaranya sampai tujuannya. Subhanallah. Begitulah perilaku akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada saudarinya Syaimah bintil Harith. Kemudian di antara yang mesti kita lakukan hak saudara kita, at-taghafur wat-tasamuh waltimasul uzur inda wuqu'il akhta' min al-akh ala akhihi wa ukhtihi. Ya, kita membuka dada kita lapang-lapang, ya, dengan memberikan maaf serta memberikan uzur kepada saudara dan saudari kita ketika mereka berada dalam sebuah kesalahan. Ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, maka kita sebagai saudara berlapang dada, kita memberikan maaf kepada mereka. Sesungguhnya kehidupan kita tidak selalu mulus dan tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan, seindah yang kita bayangkan, tidak. Akan tetapi akan ada gelombang-gelombang, akan ada tanjakan-tanjakan yang membuat kita akan sesak dada kita, yang membuat kita rasa tersakiti hati kita, yang membuat kita ini bersedih. Akan banyak hal-hal yang membuat kita ini, ya, bisa jadi sikapnya, bisa jadi perkataannya, bisa jadi apa saja yang membuat kita tersinggung. Maka jangan biarkan pintu syaitan untuk membuat kita bermusuhan. Jangan biarkan pintu syaitan terbuka lebar untuk membuat hubungan kita buruk. Maka dalam sebuah kisah yang indah, Allah gambarkan di dalam Al-Quranul Karim, kisah yang Allah rekam untuk kita, yang Allah simpan untuk kita agar kita bisa mengambil pelajarannya, yaitu kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam bersama saudara-saudaranya yang telah melakukan perbuatan yang sangat buruk kepada Yusuf alaihissalam, yang hasad, benci, bahkan hampir saja perbuatan mereka itu membuat Yusuf meninggal dunia. Mereka ajak Yusuf bermain ke padang pasir yang jauh. Mereka lemparkan ke dalam sumur karena kebencian kepada Yusuf alaihissalam. Mereka berpura-pura mengadu, bersedih kepada ayahnya bahwa Yusuf diterkam oleh serigala. Namun Allah sang pencipta yang maha penjaga menyelamatkan Yusuf alaihissalam. Dalam perjalanan Yusuf dibelilah oleh salah seorang, kemudian sampailah menjadi seorang yang hidup di tengah-tengah kehidupan yang indah, menjadi laki-laki yang gagah, seorang laki-laki yang tampan, ya, yang memiliki daya tarik dari sisi fisik, memiliki ketampanan yang sungguh luar biasa. Namun begitulah skenario Allah Azza wa Jalla, dan pada akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Allah berikan kepadanya sebuah ilmu, dan akhirnya dia menjadi salah seorang, ya, memiliki jabatan amanah yang sungguh luar biasa. Dan pada akhirnya saudara-saudara mereka datang kepadanya, dan ternyata saudara-saudaranya tidak mengetahui apa yang siapa yang duduk dan siapa yang menjadi orang yang mulia di depannya. Ternyata adalah saudaranya sendiri, Yusuf alaihissalam. Dan ending daripada kisah Yusuf ini menarik, ya. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam surat Yusuf ayat 92. Ya, setelah begitu panjang perjalanan Yusuf dan begitu banyak kisah yang dialami oleh beliau, tapi ternyata kesedihan Yusuf, ya, yang keburukan yang diterima oleh Yusuf, cukup, ya, Yusuf mengatakan kepada saudaranya, la tasriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Kata-kata la tasriba alaikumul yawm ini
menjadi kalimat yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Bagi kaum muslimin yang ada hubungannya tidak baik dengan saudaranya, hubungan yang hancur, hubungan yang telah retak, hubungan yang sudah rusak, maka belajarlah dari kisah Yusuf, ambillah faedah mahal dari kisah Yusuf alaihissalam, ya, yang telah dibuang oleh saudaranya, ya, kemudian akhirnya saudaranya datang di hadapannya untuk meminta bantuan, dan akhirnya saudara-saudaranya mengaku di hadapan Yusuf, dan Nabi Yusuf katakan, la tasriba alaikumul yaum, tak ada dosa bagi kalian hari ini, tak ada dosa bagi kalian hari ini, tak ada dosa bagi kalian hari ini. Ya Allah, Nabi Yusuf buka dada-dadanya, Nabi Yusuf berikan kelapangan, Nabi Yusuf maafkan saudara-saudaranya, dan dia katakan, yaghfirullahu lakum, Allah akan ampunkan dosa kalian, wa huwa arhamur rahimin, dialah zat yang maha penyayang. Bahkan kalau kita lihat di dalam sejarah Nabi kita alaihi salatu wassalam, bahkan Nabi banyak belajar dari Nabi Yusuf alaihi salam, dan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika terjadinya Fathu Makkah, ya, maka Nabiullah Muhammad alaihi salatu wassalam mengulang kata-kata yang diungkapkan oleh Yusuf kepada saudaranya. Ketika Fathu Makkah, seluruh orang sudah merasa ketakutan. Bahkan Nabi SAW katakan, apa yang kalian sangkakan kepadaku hari ini? Kira-kira bagaimana pendapat kalian? Apa yang akan aku lakukan kepada kaumku, kepada penduduk Mekah ini? Penduduk Mekah mengatakan, kamu adalah saudara kami yang mulia, Ibnu Akhin Karim. Pujian-pujian yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyangkakan bahwa Muhammad pasti akan membunuh karena keburukan perilaku mereka ketika Nabi Muhammad berdakwah di kota Mekah. Ketika Nabi Muhammad SAW mengembangkan dakwahnya di Mekah, beliau dihina, dicaci maki, dilempari. Bahkan nyawa Nabi Muhammad hampir-hampir melayang. Tapi setelah kondisi Mekah tidak lagi kondusif untuk penyebaran dakwah, maka Allah pilihkan sebuah tempat yang indah, sebuah tempat di mana Nabi SAW membangun negara di sana, kota Madinah. Setelah beberapa lama kemudian Nabi SAW mendatangi kota Mekah, ya, dan akhirnya kaum Quraisy di sana takluk dengan damai. Bahkan Nabi SAW katakan, apa sangkaan kalian kepadaku? Apa kira-kira yang aku akan lakukan kepada kalian? Maka Nabi SAW katakan, la tasriba alaikumul yaum, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Maka itu Nabi mengatakan kepada kaumnya, kepada orang-orang Makkah di zaman itu, hari ini tidak ada dosa bagi kalian. Allah akan ampunkan kalian, dan Dialah Maha Pengampun. Coba lihat betapa berkesannya ayat ini, betapa indahnya ayat ini, dan diulang oleh Nabi Muhammad SAW dikatakan kepada kaumnya, sebagaimana Nabi Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya. Tidak ada yang tidak bisa kita selesaikan. Seburuk apapun hubungan kita sesama saudara kita, maka kita harus belajar dengan Yusuf alaihissalam kepada saudaranya. Nabi Yusuf dicampakkan, dibuang, ditinggalkan oleh saudara-saudaranya, dibenci. Tapi ternyata Yusuf alaihissalam at-tasamuh, samha, itu artinya lapang. Sebagaimana hurufnya sin mim ha itu adalah hurufnya lapang. Begitulah seharusnya sikap kita kepada saudara-saudara kita, kepada ikhwah-ikhwah yang sudah mengenal sunnah Nabi SAW, mengenal agama dengan dalil, mengenal agama dengan pemahaman salafil ummah. Maka ajak saudara-saudaranya, jangan tinggalkan mereka. Jika seandainya mereka belum mengenal dengan baik agama Allah Azza wa Jalla ini, maka rangkul mereka, silaturahimlah ke rumah mereka, ajaklah mereka bicara dengan cara yang baik, dan berikanlah bantuan jika seandainya membutuhkan. Ringankanlah beban jika seandainya ada beban yang mereka tanggung. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita akan bisa menguatkan hubungan antara saudara kita dengan saudara kita.
Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Kehidupan memang tidaklah sama. Takdir Allah sama kita bisa jadi lebih baik daripada saudara-saudara kita, atau sebaliknya. Namun apapun kondisi kita hari ini kaum muslimin, jangan membuat kita tidak saling tegur sapa. Ini ada di antara kaum muslimin yang tidak menegur saudaranya sekian tahun, yang tidak mau mengunjungi rumah saudaranya belasan tahun, bahkan tidak mau berkunjung kepada keluarganya, tidak mau ingin menyapanya. Ini bukanlah ciri-ciri orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku yang memutuskan hubungan, yang memutuskan silaturahim, Allah akan mengancamnya, akan memberikan kepadamu siksaan yang berat di hari kiamat kelak. Wahai saudaraku yang memutuskan hubungan, mungkin Anda disakiti, mungkin Anda pernah kecewa, mungkin Anda pernah merasa dikhianati oleh saudara-saudari. Tapi jangan sampai Anda memutuskan hubungan dengan saudara-saudara. Tidak ada manusia yang tidak bersalah. Anda mungkin melihat kesalahan orang dengan jelas, tetapi Anda tidak pernah melihat diri Anda pernah bersalah kepada saudaramu. Maka kata Nabi alaihissalam, solusi yang terbaik, kullu bani adam khata'in. Setiap manusia dan setiap anak Adam adalah bersalah. Wa khairul khata'ina tawwabin. Dan setiap orang yang bersalah, yang terbaik adalah orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku, ambil tangan saudaramu, katakan minta maaf kepadanya. Dan jika sudah minta maaf, katakan ana uhibbuka fillah. Jangan pernah kita memutuskan hubungan, baik itu hubungan nasab saya seibu dengan kita, atau hubungan baik itu dengan hubungan keluarga disebabkan pernikahan, hubungan disebabkan pernikahan di mana kita menikahi adiknya, atau di mana kita menikah dengan keluarganya, lalu kemudian kita memutuskan hubungan, tidak mau menjenguk, tidak mau datang, sampai mati saya tidak akan pernah datang ke rumahnya, sampai kiamat saya tidak akan datang ke rumahnya. Ini bukanlah perkataan orang beriman. Ini bukanlah sikap orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejelek apapun keluarganya, dia adalah keluarga kita. Sejelek apapun akhlaknya, dia adalah bagian dari keluarga kita. Maka hilangkanlah kesombongan di hati kita. Hilangkanlah kesombongan di hati kita, keangkuhan dalam jiwa kita. Berikanlah senyum manismu, karena itu akan bisa merubah segala bentuk kebencian di hati. Senyumlah kepada saudaramu. Maka inilah yang pertama yang bisa kita lakukan, bahwa kita harus membuka diri sebaik-baik, selebar-lebarnya. Kita memiliki banyak kesalahan dan kita juga memiliki banyak kekurangan. Maka kita harus paham dengan kondisi seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemampuan, kekuatan, di samping kita bisa berbuat ihsan, meringankan beban, menolong, ya. Yang kedua, kita membuka diri, ya, memaafkan kesalahan saudara-saudara kita, memberikan kata-kata yang bisa menyenangkan. Bukan kita membuat diri kita ini tidak bisa memberikan maaf, tapi kita adalah orang yang bisa memberikan maaf kepada saudara-saudara kita. Jika kita bertahan dengan kedengkian kita bertahan dengan sifat buruk itu, maka itu akan berakibat buruk di hari kiamat kelak. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dan selamatkan keluarga kita di dunia, dan Allah kumpulkan kita bersama di akhirat kelak. Semoga Allah berkahi pertemuan kita, dan saya serahkan kepada saudara saya Ustaz Rai. Jazakallah khairan Ustaz untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya dan hendaknya bisa diaplikasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita menutup kajian kita di kesempatan hari ini, ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk untuk 081273335531. Untuk pertanyaan pertama kita coba jawab Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan atas ilmunya. Yang menjadi pertanyaan adalah apa saja yang perlu dibangun dalam persaudaraan antara seorang mukmin dengan kafir, Ustaz? Dan apa saja batasan persahabatan tersebut? Nah, Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Islam itu adalah agama yang indah. Keindahan Islam itu dirasakan oleh umat sejak zaman Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Ketika Nabi alaihissalam hidup di kota Mekah bersama orang-orang kafir, kemudian kita rasakan di mana umat Islam minoritas, maka dia akan tertindas. Setelah Nabi alaihissalam hijrah ke kota Madinah, orang-orang yang hidup di zaman di kota Madinah terjaga. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang tidak beriman kepada Nabi alaihissalam, maka mereka terjaga. Jika mereka tidak memerangi orang-orang beriman, maka Nabi alaihissalam menjaga hubungan sesama orang, sesama manusia, khususnya orang-orang yang tidak seakidah, dengan muamalah kita tetap berlaku jujur. Tidak boleh kita menzalimi mereka, kita tidak boleh mengkhianati mereka, kita tidak boleh berlaku zalim kepada mereka, merampas harta mereka, mencuri barang-barang mereka, tidak boleh. Bahkan membunuh mereka tidak dibenarkan dalam agama kita. Hidup kita dengan mereka sebagaimana kita hidup sesama saudara kita, sesama muslim. Apalagi dia sebagai tetangga kita, maka dia juga mendapatkan hak tetangga. Jika ada sesuatu yang kita miliki, kita berikan sebagai hadiah. Boleh memberikan hadiah kepada saudara tetangga yang bukan seakidah, dibenarkan. Kita memberikan hak tetangganya, kita menghormati sebagaimana kita ingin dihormati, kita jaga hartanya sebagaimana kita ingin harta kita dijaga. Ini adalah hubungan muamalah, dan hubungan muamalah dibenarkan baik secara hubungan kerjasama dalam sebuah perusahaan, atau mungkin hubungan kita interaksi sosial seperti jual beli, boleh. Kita membeli dari barangnya orang-orang kafir, boleh. Dan batasan yang tidak ada dibenarkan, yang tidak dibenarkan dalam agama kita adalah hubungan yang terkait dengan akidah dan syiar-syiar agama kita. Nabi alaihissalatu wassalam telah mendapatkan ujian ini ketika di awal-awal, ketika Nabi alaihissalam mendakwakan agama, mereka sudah habis cara dan jalan, sampai-sampai mereka ingin menawarkan barter. Hari ini Nabi Muhammad mengikuti pola ibadah kami, dan besok kami pula mengikuti, sehingga semuanya sama, semuanya adalah agama yang baik. Kebenaran itu bukanlah relatif. Kebenaran itu ada sumber dan ada patokannya. Maka terkait dengan urusan akidah, terkait dengan urusan keyakinan, terkait dengan urusan ibadah kepada Allah dan syiar-syiar agama, kita tidak boleh ikut dan tidak boleh kita menjadi bagian darinya. Kalau saudara kita, tetangga kita punya beragama salah satu agama yang lain, dan dihadiahkan kepada kita misalnya baju yang ada syiar agama, tidak boleh kita terima, ini tidak boleh kita pakai. Apalagi dalam kaitan tawar menawar dalam sebuah akid, ini tidak boleh. Wala kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh wala kepada orang-orang kafir. Kita tidak boleh di dalam kehidupan kita ini mencari kedamaian dengan cara kita melunturkan diri kita di sisi yang tidak. Bahkan kita diperintahkan untuk mempertahankan agama kita. Allah telah gambarkan dalam ayat surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, agama kalian bagi kalian dan agamaku bagiku. Dalam urusan akidah, urusan agama, keyakinan, ibadah kepada Allah, maka itu tidak ada mujamalah, tidak ada kita membuka diri lembut di situ, tidak boleh. Tetapi dalam urusan muamalah, urusan kehidupan, maka hubungan kita seperti biasa. Apalagi di negara kita ini yang diatur oleh hukum dan undang-undang, maka setiap warga negara Indonesia berhak layak hidup sebagaimana warga lain hidup. Walaupun kita di sini adalah dalam negara kita mayoritas, maka saudara-saudara sebangsa setanah air ini yang bukan muslim, mereka juga berhak
berhak untuk hidup layak seperti muslim. Islam tidak hanya menjamin keselamatan bagi manusia, tetapi Islam juga rahmatan lil alamin, memberikan keselamatan bagi alam semesta ini, baik itu makhluk sekitar ataupun mungkin hewan ternak yang ada di sekelilingnya. Hewan-hewan ternak itu mereka selamat karena memang ada aturan agama kita. Begitu juga hutan lindung, hutan-hutan yang ada di sekitar kita. Islam juga mengajarkan kita jangan kita membuat kerusakan di muka bumi ini. Maka itu ikhwan wa akhwat fillah, Islam adalah agama yang indah, agama yang rahmatan lil alamin, maka pantas menjadi sebuah agama yang menjadi satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami oleh antum yang bertanya. Kita ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apakah ini termasuk akhlak yang buruk jika kita tidak mau meminjamkan kepada saudara kita senasab? Seperti contohnya meminjamkan uang yang mereka butuhkan, karena kita tahu sering tidak bayar hutang. Na'am Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Naam, dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan, "Man nafasa an mu'minin kurbatan nafasallahu anhu kurbatan min qurbi yaumil qiyamah." Barang siapa yang memberikan kelapangan terhadap seorang mukmin, maka Allah berikan kelapangan urusannya di hari kiamat kelak. Bahkan Nabi juga mengatakan, Allah fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudara-saudaranya, apalagi hubungan nasab. Di dalam Islam, ya, ketika kita meminjamkan uang atau bersedekah atau berinfak, maka itu akan lebih utama kalau pinjaman itu diberikan kepada saudaranya, apalagi hubungan nasab. Atau kita berinfak lebih afdal ketika kita ada hubungan nasab. Ada dua kebaikan. Yang pertama, kita mendapatkan pahala infak yang kita berikan. Yang kedua adalah karena kita sudah dengan meminjamkan tadi atau dengan berinfak tadi telah menjalin hubungan rahim kita. Nah, terkait dengan kasus kalau saudaranya itu tidak amanah di dalam pinjam meminjam, ya, maka tentu ini pembahasannya berbeda. Kalau ada akhlak dia yang mana dia tidak amanah di dalam mengembalikan uang, atau memang dia di dalam mengembalikan memang tidak ada, tentu ada sebab-sebab. Kalau dia punya tetapi dia tidak mengembalikan, ini kezaliman. Maka Nabi mengatakan, matul ghani zulmun. Orang yang sudah mampu, yang berhutang, mampu dia membayar hutang, tapi dia tidak bayar, kezaliman. Kita lihat apakah dia memang mampu atau tidak. Kalau dia tidak mampu, maka ini tentu kita tegur. Kalau dia memang betul-betul tidak mampu, maka kita lihat agar hati kita tidak kecewa, agar silaturahim tetap tersambung, maka solusi saya tawarkan dengan cara memberikan, tidak meminjamkan. Kalau saudaranya meminjam, tidak mengembalikan, dikarenakan memang ketidakmampuan dia, maka jangan bebankan dia dengan cara meminjamkan, tapi anggaplah itu pemberian kita yang saudara yang mampu kepada saudaranya yang tidak mampu. Maka berikanlah secara ikhlas. Berikanlah secara ikhlas, ya, jangan dianggap itu sebagai hutang kepadanya, sehingga dia tidak ada beban kepada kita, kita pun hati kita lapang. Sebesar apapun wahai saudaraku yang kau berikan kepada saudaramu, itu adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan saya katakan itu adalah hartamu yang kekal dan abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala bissawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya, mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa disikapi dengan bijak untuk masalah peminjaman ini. Baik, kita ke pertanyaan berikutnya Ustaz, untuk pertanyaan terakhir sepertinya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam. Seperti Ustadz katakan tadi, kakak harus menyayangi adik. Apa ada panduan dalam agama kita, Ustadz? Seorang kakak harus mengalah dengan adiknya dengan alasan menyayangi. Apakah juga ada sampel atau contoh kisah tauladan seorang kakak yang punya nilai kebaikan kepada adik-adiknya tersebut? Nah, Ustadz. Nah, di antara akhlak yang mulia di dalam agama kita, akhi fillah, bahwa irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ya, sayangilah ya dia sesama makhluk di muka bumi ini, maka Allah ya akan menyayangi kita yang di bumi ini. Maka di antara adab yang dibangun di dalam agama kita, bahwa yang kecil menghormati yang besar, yang besar menghormati yang menyayangi yang kecil. Ini adalah adab yang sudah dibangun di dalam agama kita. Yang kecil menghormati yang besar dengan penghormatan yang layak dan agung, dan yang besar menyayangi yang kecil. Karena sesungguhnya yang besar mampu berbuat sesuatu kepada yang lebih kecil, karena kekuatan fisiknya dan kebesaran dari sisi usianya, dia mampu untuk melakukan sesuatu. Namun Islam mengajarkan kita ya akhlak yang mulia, di mana kita menyayangi yang kecil dan kita yang kecil menghormati yang besar. Itulah tabadul, saling memberikan penghormatan satu dengan yang lainnya. Kalau bahasa kita mengalah dari yang kecil, kalau memang adik kita yang kecil misalnya dia tidak tahu, tidak faham dengan hal itu, nah kita sebagai orang yang besar ya bisa saja kita memahami kalau dia ini belum sampai ilmunya, ya, belum sampai ilmunya. Ya bisa saja kita, mungkin adik kecil kita yang masih SD atau yang masih usia kecil, yang dia tidak paham dengan ini adalah kesalahan, maka kita sebagai kakak kita sampaikan bahwa ini tidak benar, ini tidak bagian dari agama kita dan seterusnya. Dan kalaupun kita tersakiti atau hak kita yang terzalimi terambil, maka kita sebagai kakak tentu lebih boleh bersifat berlapang dada, ya, bisa memahami kondisi adiknya. Pada umumnya kaidahnya adalah memang yang kecil menghormati yang besar, yang besar menyayangi yang kecil. Karena Allah memerintah, Nabi alaihissalam memerintahkan kepada kita, bahkan Nabi mengatakan, "Man lam yuqir kabirana falaysa minna." Yang tidak menghormati yang besar maka bukanlah dari golongan kami. Begitulah Nabi alaihissalam membangun hubungan ini dengan cara yang baik, saling menghormati, saling menghargai, saling memberikan posisi masing-masing. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan di dalam memberikan sesuatu kepada adik kita, atau kita sebagai kakak memberikan perhatian kepada mereka, atau kita kepada kakak kita, kepada abang kita, yang memberikan hak mereka sesuai dengan yang dituntun oleh agama kita. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dan materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang kita kaji dan kita diskusikan untuk kesempatan hari ini. Dan insya Allah kita besok akan lanjut kembali dengan lanjutan kajian di jam dan frekuensi yang sama bersama Ustadz. Afan untuk semua salah kata dan gila bicara. Tetap setia di 91,1 FM Radio Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis untuk kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.